yaitu Dewi Arimbi. Ya, ternyata Muhammad Nazarudin hanya setengah jam saja berada di Makobrimob dan langsung setelah itu diboyong ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa. Iya, mantan bendahara umum Partai Demokrat yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi Wisma Atlet SEA Games ini langsung di sini di bawah kasusnya dipegang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan diduga nilai korupsi dilibatkan Nazarudin Tenggung, nilainya sekitar 6 triliun rupiah. Berbagai datang dan pengamanan kepolisian dipingi tim penjemput dan kerabat Nasir. Tim penjemput Nazarudin kemudian mengklarifikasi. Usai serah Nazarudin langsung diperiksa KPK selama 2 jam. 6,7 triliun rupiah. Nah, perkara ini terus kami akan lakukan proses hukum di kantor KPK. Dari total proyek senilai 6 triliun lebih itu, KPK mengklasifikasi menjadi 3 bagian. Klasifikasi pertama dalam tahap penyidikan ada di 2 kementerian dengan nilai proyek 200 miliar rupiah. Klasifikasi kedua dalam tahap penyelidikan senilai 2 triliun 642 miliar rupiah. KPK juga sedang menelusuri 31 kasus yang melibatkan Nazarudin di 5 kementerian yang masih dalam tahap pengumpulan data dan keterangan. Fira Abdurrahman, Akemona, dan Kosmas Gatot melaporkan dari Jakarta. Ya, sebelum Muhammad Nazarudin tiba di Jakarta, di Indonesia, banyak pihak menganggap bahwa LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, memang harusnya ambil alih ya untuk kasus Nazarudin ini. Bukan untuk ambil alih, tapi melindungi Nazarudin ya. Tapi ini juga menimbulkan polemik, saudara, pro dan kontra. Apakah memang seorang tersangka korupsi begitu perlu mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK? Dan seperti apa pro dan kontranya, saudara, berikut liputannya. Kepulangan mantan bendaharawan Partai Demokrat diharapkan bisa membuka tabir skandal proyek Wisma Atlet SEA Games dan proyek-proyek lain yang lebih besar yang disebut-sebut berkaitan dengan elit Partai Demokrat. Karena itu sebagai saksi kunci, Nazarudin perlu dilindungi. Namun sejumlah pihak meragukan Nazarudin bisa membuka skandal permainan anggaran ini. Konteks bahwa dia punya itikat baik mengungkap kasus yang lebih besar, namun jika misalnya mau membalikkan kerugian negara yang lebih besar, itu tidak dianggap ragukan. Belum lagi misalnya bahwa apakah signifikansi pernyataan dia memberikan pengaruh terhadap pengungkapan kasus yang lebih besar. Ada koruptor yang ingin memanfaatkan LPSK. Jadi kita juga harus sama-sama menjaga agar LPSK, kalaupun melindungi, itu melindungi justice collaborator. Meski apa yang disampaikan Nazarudin belum bisa dibuktikan, tetapi ICW berpendapat keselamatan Nazarudin harus benar-benar dijaga. Karena sejumlah pihak tentu tidak senang dengan apa yang disampaikan Nazarudin selama ini. Karena itu, LPSK wajib melindungi Nazarudin agar semua skandal permainan uang negara melalui operator politik bisa dibongkar dan diungkap ke publik. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Ya, saudara, tadi itu informasi yang menjadi laporan utama kami mengenai Nazarudin, dan juga tentunya kasus ini akan terus bergulir ya, berkembang karena saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya menangani satu tapi juga beberapa kasus yang melibatkan Nazarudin dan sejumlah petinggi Partai Demokrat lainnya. Iya, kasus itu terus berjalan, namun yang pasti di sini pun anak-anak dari warga yang ada di sekitar kawasan Nologaten ini masih tetap menjalankan ibadah puasa dengan terus tekun ya. Nah, salah satunya dengan mengunjungi Saku Pintar ini.